pujian, hormat dan sembah. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau yang memulai ya Tuhan. Engkau yang memilih kami. Bukan karena kami layak, bukan karena kami baik, bukan karena kebaikan kami, namun hanya oleh karena kehendak-Mu saja ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Engkau memilih setiap kami ya Tuhan. Kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh dipanggil ya Tuhan menjadi warga kerajaan Allah ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semuanya. Ini sudah minggu ke-2 bulan Januari ya. Jadi baru minggu kedua ya. Sudah minggu kedua, cepet ya. Berarti tinggal 50 minggu lagi. Kalau kita hitung minggunya kayaknya pendek ya saudara ya. Cuma 52. Ini udah 2 minggu. 2 minggu lebih sih sebenarnya ya. Ya, tahun ini di Rock Ministry seluruh dunia, temanya yang disebutkan adalah The Year of Preparation gitu ya. Pertama pas saya baca ini, kok prepare lagi sih gitu kan. Saya pikir kita udah Kingdom Influence tahun lalu, abis itu sebelumnya apa gitu ya, lupa saya. Sebelumnya lagi. Nah, pokoknya menjadi dampak lah. Kingdom Influence sudah menjadi dampak, udah maksudnya mempengaruhi gitu ya dengan budaya kerajaan, mempengaruhi orang-orang sekitar kita gitu kan. Kok sekarang mesti prepare lagi? Saya pikir gitu. Kok balik lagi preparation, apa yang di prepare ya? Saya pikir kan udah disuruh menjadi dampak gitu kan ya saudara ya. Nah tapi ini adalah tema kita tahun ini. Dan dengan berjalannya waktu, dengan saya lihat tema-tema, kan ada tema tahunan ya saudara ya, kemudian ada tema bulanan. Tema bulanan ada lagi nanti ya. Nah, The Year of Preparation, ini ayatnya, mari kita buka ya sama-sama di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 saudara. Ya, Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama aja saudara ya, karena nggak panjang. 3, 2, 1. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang bukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Di sini jadi di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, kalau kita kemarin dengar ya khotbahnya pastor. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya mengenai sesuatu yang akan terjadi nanti beberapa ribu tahun kemudian gitu kan ya. Yesaya kan di perjanjian lama, kemudian nanti di perjanjian baru ada Kristus gitu kan ya, ditandai dengan kelahiran Kristus. Nah, sebelum kelahiran Kristus itu 6 bulan sebelumnya lahirlah seseorang. Nah, ini dia yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, Bapak Ibu Saudara. Ini nggak lengkap ya. Di sini langsung ada suara yang berseru-seru. Oh iya benar-benar dimulai dengan itu. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, gitu ya. Dan ini dia menubuatkan, Yesaya menubuatkan mengenai sebenarnya Yohanes Pembaptis. Ya saudara, Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita misalnya nonton ada film nih ya, kita tahu atau kita nggak tahu gitu ya, ada film yang mau keluar gitu ya, ada film yang mau keluar. Nah itu suka ada namanya trailer atau teaser, bener nggak saudara ya? Tahu ya? Ada trailer atau teaser gitu, kita tahu istilah itu. Kalau kita nonton trailer teasernya gitu,
kita jadi tahu, oh film ini mau keluar gitu ya. Kayak Pastor Doni itu suka nonton film action gitu kan. Salah satu favoritnya itu Gladiator gitu. Dan kalau Pastor suka satu film, biasa ditonton terus gitu, bolak-balik ditonton. Jadi begitu saya dapat gitu infonya dari YouTube, oh ada Gladiator 2 tuh, waduh mana udah ini ya, dia langsung nonton trailernya terus pengen nonton gitu filmnya. Dan jadi itu kayak persiapan gitu, trailernya itu kayak kita bisa icip-icip dikit gitu, oh kita tahu nanti filmnya gini, penasaran mau tahu seluruh filmnya gimana gitu kan ya. Nah, si Yohanes Pembaptis ini dia membuka jalan untuk pelayanan Kristus. Membuka jalan, kalau kita lihat dia katakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan gitu ya. Luruskan di padang belantara. Kita padang gurun, padang belantara itu bukan medan yang mudah gitu saudara ya. Bukan medan yang mudah gitu. Medan yang mudah yang di Sumatera tinggal naik pesawat gitu ya. Enggak, itu Medan, kota Medan saudara. Nah, padang gurun, padang belantara itu bukan tempat yang enak gitu. Minggu lalu kalau kita dengar khotbah, ya pastor ada kasih gambar-gambar padang gurun. Itu tidak ada kehidupan di situ. Kalau malam itu minus 2 derajat Celcius, kalau pagi siang tuh panas. Pohon mungkin jauh-jauh nggak ada gitu ya, nggak ada pohon sama sekali. Jadi ekstrim gitu kondisinya, nggak enak. Nah kemudian dan kan berbukit-bukit begitu ya. Kemudian padang belantara juga adalah kayak padang rumput gitu, liar. Gak ada jalan gitu ya. Jadi lihat tempat yang sulit gitu kalau kita mau lewat mau apa. Jadi si Yohanes tuh dia membuka jalan untuk pelayanan Kristus, Yohanes Pembaptis ya. Tidak mudah dia punya tugas, itu tugasnya Yohanes Pembaptis tidak mudah. Bahkan kita tahu akhir hidupnya juga dia dibunuh, gitu, ditangkap, dipenjarakan kemudian dibunuh gitu. Mungkin kalau urusan membuka jalan dari yang susah gitu, gimana? Mungkin Bu Ervin tahu kali. Kalau kan Bu Ervin suka naik gunung ya. Kalau di gunung itu belum ada jalurnya gitu, kira-kira susah nggak Bu Ervin? Susah ya. Nah susah gitu. Jadi kita harus, apalagi ini dibilang di sini kalau di ayat tadi. Harus diluruskan jalannya, ratain jalan yang bergelombang gitu ya. Nah, jadi sama kalau mendaki gunung di jalur yang sudah ada mungkin lebih mudah gitu ya. Yang belum ada pasti sulit gitu. Dan jadi ternyata ya ini kan persiapkanlah jalan. Mengenai persiapan sesuai sama tema tahun ini yaitu Year of Preparation. Persiapan itu tidak pernah mudah, saudara. Ternyata ya, persiapan itu nggak pernah mudah. Kalau kita persiapan acara Natal gitu kan, banyak tuh persiapan ini itu. Belum nanti ada yang, aduh, kok dia begini sih, gitu kan? Ada yang masalah satu dengan yang lain. Ada Natalnya sih cuma sebentar ya, cuma 2 jam gitu. Tapi persiapannya berbulan-bulan gitu ya. Contoh kemarin Natal ya, ada yang ikut latihan, terus pas hari H nggak ikut dance gitu kan ya. Curhat nih saudara ya. Nah, oke, jadi persiapan itu bukan hal yang mudah, nggak pernah mudah gitu. Apalagi ini berkaitan dengan menyiapkan jalan, meluruskan jalan, ratain jalan yang bergelombang dan lain-lain, membuat jalur gitu, itu bukan hal yang mudah gitu. Dan saya mulai ngerti saudara ya, kenapa di tahun persiapan ini kita mulai dengan restoring relationship. Nah, ini adalah tema bulan Januari, tema subtemanya saudara. Dan jadi saya mulai ngerti nih, oh bulan kenapa kita startnya dengan restoring relationship gitu ya. Restoring relationship itu bukan sesuatu yang mudah ya saudara ya. Restoring relationship itu apa sih? Pemulihan hubungan. Itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Malah mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang berat banget gitu.
Kalau sakit badan itu kelihatan sakitnya gitu saudara ya. Tapi kalau sakit di hati, luka hati itu tidak terlihat, tapi efeknya besar saudara. Bukan saja efek ke hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan orang lain, tapi juga sangat bisa ke fisik loh. Kalau namanya luka hati itu bisa ke fisik. Saya baca sebuah artikel di website Halo Dokter gitu mengenai luka hati. Dikatakan tuh bisa mengakibatkan pertama turunnya imunitas tubuh, saudara. Nyeri dada gitu kan ya. Bahkan orang bisa salah pikir, ini aduh aku jantung kali ya. Ternyata itu karena luka hati, saudara. Itu bisa gitu ya, secara medis ada gitu. Kemudian nyeri tubuh, pusing kepala gitu ya. Nafsu makan berubah. Ada orang yang luka hati nafsu makan, ada yang jadi makan terus, makan banyak begitu ya, nggak bisa kekontrol gitu. Katanya itu aku pernah baca juga kan, kayak mengisi kekosongan, kehampaan di jiwa gitu dengan makan gitu ya saudara ya. Tapi ada juga orang yang luka hati malah nggak nafsu makan gitu ya, sampai males makan, sampai itu kan mengganggu sebenarnya, mengganggu fisik. Kemudian ada juga karena luka hati bisa juga susah tidur atau insomnia. Bisa juga mengalami depresi dan kecemasan. Itu menurut artikel ya saudara yang saya baca. Nah tapi saudara, di bulan Januari ini kita mau mulai tahun ini dengan hal ini saudara. Restoring relationship, pemulihan hubungan. Itu salah satu hal yang tersulit bisa dikatakan. Tapi mendasar banget saudara ya. Mendasar banget pemulihan hubungan. Allah sudah memulainya terlebih dahulu untuk kita semua. Amin, saudara. Dia adalah inisiator itu yang memulainya. Ia mendamaikan, merestorasi, memulihkan hubungan kita dengan Dia yang rusak karena dosa. Hubungan kita yang terputus dengan Allah karena dosa melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi boleh dikatakan urusan pemulihan hubungan itu sebenarnya adalah penting sekali untuk Tuhan. Dan itu adalah budaya kerajaan banget saudara ya. Kalau kita katakan, tadi Pak Arifin selalu panggil kita warga kerajaan, itu kita adalah warga kerajaan ya. Warga kerajaan, budayanya kerajaan. Dari hidup Kristus kita juga bisa melihat bahwa proses karya pemulihan itu bukan sebuah proses yang mudah. Kita lihat ya bagaimana prosesnya Yesus sampai akhirnya rampung, selesai tugasnya di atas kayu salib. Itu bukan proses yang mudah juga gitu. Yang sulit sih ya saudara ya. Urusan ini, urusan pemulihan, urusan pendamaian memang suatu proses yang sulit. Jadi pertama-tama itu Allah mau melakukannya. Niat tersebut tuh sudah ada sejak awal Adam dan Hawa berdosa diusir dari Taman Eden. Allah sudah merencanakan penebusan itu. Allah mengatakan nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya si ular itu, akan mengalahkan iblis. Dan itu di Kristus digenapi gitu ya. Dan Allah juga memberikan segalanya, anaknya yang tunggalnya itu Yesus Kristus. Mulai proses mengosongkan dirinya, keilahiannya dikosongkan, dia menjadi manusia. Yesus lahir dalam kehinaan, Yesus tumbuh besar dan harus menerima penolakan dari umatnya sendiri, penghinaan, salah sangka, cemooh, cibiran, diludahi, ditelanjangi, digosipin, dikhianati, disangkali. Itu pun gak cukup gitu ya. Yesus masih ditangkap, dipukul, dipaku, diarak bawa kayu salib, ditombak, dipaku, dipermalukan dengan mahkota duri, dan lain-lain. Namun ada salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Di kayu salib itu Yesus ada 7 yang dia katakan, 7 hal. Salah satu yang dia katakan itu adalah ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jelas sekali saudara ya, bahwa pengampunan itu berkaitan dengan pemulihan hubungan ya saudara ya. Restoring relationship itu dimulai
dipelopori, dimulai, diinisiasi oleh Allah. Dan dia mau juga kita, umatnya, juga jadi orang yang murah hati, memberikan pengampunan. Seperti tadi yang Pak Arifin sampaikan di awal di Suara Gembala, murah hatilah kita, kasih pengampunan. Ya, Tuhan akan mengembalikan kepada kita, mengembalikan kita berlipat-lipat banyak daripada kita. Terus dia nanya tadi, Pak Arifin nanya kan, siapa dari kita yang gak butuh pengampunan? Oke. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini Rasul Paulus ya yang tulis ya, Kolose. Kemudian bukti lagi nih saudara ya, bahwa Allah itu mau kita itu jadi orang-orang yang murah hati, memberikan pengampunan. Markus 11 ayat 25, perkataan Yesus, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hati saudara ya, mendingan kita ngampunin daripada kita nggak diampunin sama Bapa di surga, saudara ya. Nah, kemudian di Matius 18 ayat 21 sampai 35, nggak ada ayatnya di sini saudara ya. Kalau saudara mau buka sendiri boleh, tapi mungkin saudara tahu di situ itu cerita di mana Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, sampai berapa kali harus ngampunin saudara yang bersalah sama saya sih? Gitu. Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali kita harus ngampunin saudara yang bersalah kepada kita, gitu kan? 7 kali ya, Guru. Si Petrus nanya gitu ke Yesus. 7 kali banyak ya saudara ya. Ada nggak yang bersalah pada kita 7 kali lebih lagi? Aku ada sih. Yang deket sama kita lah ya paling ya, yang setiap hari ketemu gitu kan ya saudara. Kalau saya cuma batasin ngampunin 7 kali, waduh dikit ya. Tapi Yesus jawabnya berapa kali saudara kita harus ngampunin orang yang bersalah pada kita? 70 kali 7 kali saudara, kata Yesus gitu. Kemudian habis Yesus ngomong gitu, Yesus lanjutin dengan perumpamaan saudara ya. Yesus kasih perumpamaan hamba yang berhutang ratusan ribu dinar gitu kepada raja gitu ya, dimana hamba ini gak bisa bayar ke raja. Kemudian si hamba ini bersujud, tolong kasih aku waktu raja. Raja ini sudah mau masukkan dia sama istri-istrinya semua, mau dimasukin penjara semuanya ya, satu keluarga. Tolong kasih aku waktu raja, supaya janganlah, nanti saya bayar. Terus rajanya kasihan, ceritanya rajanya kasihan sama dia. Habis itu raja bilang, ya udahlah, udah aku hapusin aja hutangmu, saya hapuskan hutangmu. Wah, gimana ya, dia hutang banyak loh saudara, ratusan ribu dinar, kayaknya banyak gitu ya. Nah, dihapuskan hutangnya, dia happy dong, dia keluar, terima kasih dia keluar. Pas dia keluar di jalan dia ketemu temennya ada utang sama dia 100 dinar gitu, kalau nggak salah ya, 100 dinar, dikit pokoknya. Nah, dia tagih temennya itu, mana hutangmu, bayar gitu kan. Aduh, temennya langsung bersujud di mana, tolong kasih aku waktu. Gak bisa, tetap dia laporin, terus dijeblosin tuh temennya ke penjara sama istrinya sama anak-anaknya gitu. Nah, terus nggak lama lagi si raja itu dengar, wah dihukumlah dia gitu ya, karena dia sudah diampuni begitu besar, tapi dia tidak mau ngampunin temennya gitu. Jadi Yesus mau kita murah hati, memberikan pengampunan, karena kita sendiri sudah mengalami pengampunan itu. Amin saudara.
Bahkan mungkin yang kita sudah diampuni untuk dosa yang lebih besar. Atau kalau kita misalnya nggak mau ngampunin orang nih ya sekarang, apa kita yakin ke depannya nanti kita nggak bakal buat salah gitu sama siapapun itu? Atau apakah kita yakin nanti ke depannya kita nggak butuh pengampunan, saudara? Nggak berani ngomong ya. Orang kita aja nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu. 1-5 menit ke depan kita nggak tahu gitu ya apa yang bisa terjadi. Jadi pemulihan hubungan, kembali lagi pemulihan hubungan, restoring relationship, itu adalah proses mendamaikan kembali manusia dengan sesamanya sebagai respon dari pendamaian Allah dengan kita manusia melalui Kristus. Tadi kalau di Kolose 3 ayat 13 boleh ditampilin lagi, Paulus tidak hanya memerintahkan untuk mengampuni, tapi menekankan, ini Rasul Paulus yang tulis ya, tapi dia juga mengatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ini adalah perintah yang penting ya saudara ya. Jadi ini Injil gitu, ini kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang gitu. Bahwa kita harus mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita pun mampu, sanggup mengampuni orang lain. Amin saudara. Amin. Ini ya, pengampunan adalah respon kita terhadap kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Efesus 4 ayat 32 berkata, gak usah dibuka, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan kita melakukan ini, mengampuni orang, itu sebenarnya kita memutuskan siklus dosa. Amin saudara. Artinya kita menjadi agen-agen pendamaian, sama seperti Kristus saudara. Kristus walaupun bukan dia yang berdosa, ya dia mati di kayu salib, akhirnya dosa-dosa kita diampunin. Di situ ada pemutusan siklus dosa, saudara. Bukan untuk kebaikan kita ya sebenarnya, kebaikan orang itu kita stop, kita mengampuni dia. Ya tapi itu yang Tuhan suruh gitu saudara. Bukan berarti dosanya orang itu kita benarkan gitu. Tapi dengan kita mengampuni, kita jadi lepas dari beban dendam dan keinginan untuk membalas. Tadi Pak Arifin sempat sebutin, pembalasan adalah haknya Allah. Amin. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Boleh ditayangkan Markus 11 ayat 25, slide yang tadi Rika. Yesus menghubungkan pengampunan kepada sesama dengan penerimaan pengampunan dari Tuhan. Nah ini kembali lagi saudara ya, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Dikatakan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Kalau kita ada sesuatu di dalam hati kita gitu, terhadap seseorang, supaya Allah mengampuni juga kita. Amin saudara. Jadi pengampunannya adalah respon kepada Allah gitu ya. Respon kepada pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan, yang kita lakukan kepada orang lain. Alkitab juga mengajarkan selain yang tadi itu kita mengampuni orang karena Allah sudah mengampuni kita gitu ya. Kalau kita murah hati memberikan pengampunan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berlimpah-limpah pengampunan gitu saudara. Selain itu Alkitab juga mengajarkan ada bagian satu yang penting saudara, yang menunjukkan kerendahan kita, kerendahan hati kita. Kan tadi di Kolose 3 ayat 13, Efesus 4 ayat 32 yang kita sudah dengar tadi ya, disebut mengenai saling mengampuni saudara. Nah kita juga ada bagian kita yang kita harus taat pada firman Tuhan yang mengajarkan kita juga untuk minta ampun saudara ya. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau,
Intinya jadi bukan kita inget nih, wah ini orang ada kesel nih sama kita gitu kan ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ini berbicara mengenai kalau kita mau ibadah, datang ibadah gitu ya. Atau kalau kita sesuai dengan apa yang kita percaya bahwa ibadah itu bukan terbatas di dalam gereja saja gitu ya saudara ya, tapi adalah keseharian kita gitu. Nah, jika kita beribadah, terus kita ingat ada syak nih teman kita ada sesuatu ganjelan di hatinya mengenai kita. Kalau kita diingatkan gitu ya, kita stop dulu dan kita ambil waktu dulu untuk berdamai sama saudara kita, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, itu di Matius ya. Berarti di Matius tuh kalau saudara lihat di Alkitab itu Yesus yang berbicara. Nah, gimana kita berdamai dengan saudara kita, saudara? Ya, dengan kita yang gantian minta maaf gitu ya. Bukannya kita yang memaafkan, tapi kita yang meminta maaf gitu. Ini ada beberapa fenomena gitu ya saudara yang kita perhatikan. Orang-orang Kristen selalu bilang dia taat pada Tuhan, dia selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Tapi ada yang lupa berapa banyak kesalahan-kesalahan dia terhadap orang lain gitu, yang belum ada pemulihan, belum ada pendamaian. Yang satu ini juga jangan diabaikan saudara ya. Ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kita, yang mengingatkan kita kalau ada perkataan, perbuatan, tingkah laku kita yang jadi syak atau menyakiti orang lain. Kalau kita dengar suara Roh Kudus itu saudara, apakah kita mau taat pada firman Tuhan di atas dan dengan rendah hati minta pengampunan dari orang tersebut? Mau taat nggak saudara? Atau kita tepis aja dengan berkata, aku kan bercanda, dia mah santai orangnya, nggak tersinggungan lah, dia kan tuh kenal aku. Atau lebih parah lagi, pantes lah dia sekali-sekali dikasarin gitu. Lebih parah lagi ya saudara. Jadi tadi kita sudah dengar ya beberapa firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk murah hati, melepaskan pengampunan saudara. Nah sekarang bagaimana saudara? Yang berikutnya, slide berikutnya, bagaimana agar kita mampu mengampuni dan meminta ampun? Bagaimana agar kita mampu saudara ya? Yang pertama-tama kita harus memahami bahwa pengampunan adalah perintah Allah. Kita harus memahami ini adalah perintah Allah saudara. Jadi kita mengampuni bukan karena kita merasa udah enak atau udah serak, udah lupa, udah lama lah, udah gak terlalu sakit hati, enggak. Tapi ini adalah perintah Allah. Jadi bukan karena orang itu kayaknya udah lebih baik sekarang, ya udah aku ampunin deh gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi bukan didasarkan pada kelayakan. Kalau kita ingat, Ia memilih kita bahkan ketika kita masih berdosa. Amin saudara. Jadi ini adalah perintah Allah, dan kalau kita mengampuni itu didasari pada ketaatan kita kepada Allah. Kolose 3:13 tadi berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sehingga ini adalah respon kita sebagai orang-orang yang beriman saudara, meneladani kasih Allah yang tanpa syarat. Yang kedua, bagaimana supaya kita mampu mengampuni ya dan meminta ampun, karena itu dua-duanya adalah persyaratan untuk pemulihan hubungan saudara. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, kalau sudah sakit hati terlalu berat atau menahun, kayaknya sulit ya saudara, nggak bisa gitu ya. Bahkan mungkin nggak mau gitu ya. Atau mendingan jangan korek-korek deh, jangan ingat-ingat daripada sakit lagi, daripada luka lagi begitu. Kita perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua rohnya, amin. Roh
Dia adalah penolong kita, dia adalah penasehat kita. Kalau kita bisa minta hikmat, kekuatan dari Roh Kudus, amin. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, saudara ya. Orang lain nggak bisa meninggalkan kita, mengecewakan kita, tapi Tuhan enggak, Roh Kudus enggak. Nah, jadi sesuatu hal yang tidak mungkin dengan Roh Kudus mungkin. Amin, saudara. Pada saat begitu sulit, saudara doa ya, karena dekat kok, Roh Kudus ada di dalam saudara. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mengasihi orang ini, supaya aku pertama bisa mengampuni. Udah mengampuni, tapi kayaknya susah mengasihi. Kalau ingat masih agak-agak, nggak mau deket-deket dia deh, nggak mau ada hubungan lagi sama dia. Kalau lihat dia posting di medsos, orang ini, gitu kan. Nah, kalau masih ada gitu, berarti mungkin masih belum selesai, saudara ya. Jadi, secara khusus tahun ini saya percaya kita diingatkan untuk memulainya dengan benar, gitu ya saudara ya, dengan hati yang benar, hati yang berdamai dengan Allah, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa minta tolong Roh Kudus. Kemudian bagaimana supaya kita mampu mengampuni dan meminta ampun, saudara? Kita melakukan rekonsiliasi sebagai tindakan kasih. Nah, ini yang berikutnya, saudara. Kita udah ngampunin, kemudian yang berikutnya rekonsiliasi, gitu ya, dengan kasih. Kita tetap mengasihi dia, gitu. Tetap tetap baik gitu sama dia, tetap mengasihi dan bukannya menghindar, gitu ya. Matius tadi yang kita baca, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yesus mengajarkan bahwa pendamaian dengan sesama harus jadi prioritas sebelum ibadah. Tadi kan kita udah baca ya. Harus jadi prioritas sebelum beribadah kepada Allah. Jadi ini hal yang penting nih, saudara ya. Jadi bukan cuma di mulut, bukan cuma di hati, namun dengan tindakan berrekonsiliasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar kita mampu mengampuni dan meminta ampun? Meneladani salib Kristus. Kita tahu bahwa salib itu adalah pusat hidup kita ya, pusat iman kita, dan di situ pun terjadi pengampunan gitu bagi hidup kita di salib itu. Tadi kita udah, salah satu yang Yesus katakan, Yesus tuh mengampuni bahkan saat dia tergantung di kayu salib gitu. Itu menunjukkan bahwa pengampunan itu suatu tindakan yang radikal, saudara, yang menyatakan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Waktu kita mengampuni, kita ikut serta dalam penderitaannya, dan kita memancarkan kasih-Nya kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana agar kita mampu mengampuni, saudara, dan meminta ampun? Yang tadi, revenge is mine, itu yang Tuhan katakan. Artinya di situ dikatakan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Jadi kita nggak berhak untuk membalas, gitu ya. Atau kalau ada orang yang menyakiti kita, berdosa terhadap kita, kalau kita mau taat ya pada firman Tuhan itu kita mengampuni. Pembalasan adalah hak Allah. Bukan berarti terus kita doain ya, ntar lu dibalas Allah, lihat aja tangan Tuhan yang kuat akan menamparmu, gitu ya. Bukannya gitu, saudara, kita doanya ya. Tapi kita doa, kita berkatin dia, kita ampuni. Kita ampuni itu bukan berarti kita tuh bukan berarti kita tuh membenarkan yang dia lakukan, enggak sih. Kita Tuhan, dia benar-benar dia sudah gosipin aku, ngomongnya nggak benar di belakang aku, itu sakit banget aku gitu. Tapi Tuhan tolong aku untuk bisa mengampuni dia. Aku mau mengampuni dia, gitu ya. Jadi kita tahu kita sakit sih, sakit benar ya. Cuman kita mau mengampuni dia. Tolong dia Tuhan, gitu ya. Kita memberkati dia. Dan jadi kita nggak perlu menghakimi dia dan lain-lain, gitu ya saudara ya.
Jadi hidup kita juga lebih tenang ya. Nanti tambahan tugas lagi, udah banyak tugas, jadi mama, jadi istri, jadi kerja, jadi apa, jadi hakim lagi. Ngapain saudara ya? Bebannya berat, nanti tambah berat lagi. Nah, jadi ini adalah panggilan kita saudara sebagai orang-orang percaya, yaitu kita membawa damai, sama seperti Kristus datang membawa damai. Amin. Menjadi agen pendamaian di dunia yang penuh dosa ini. Udah pasti ya saudara ya, selalu apa yang Tuhan ajarkan, Alkitab ajarkan itu selalu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan selalu bertolak belakang dengan ajaran dunia. Harus hati-hati karena direkam. Nanti salah, dia pikir gereja sesat. Salah ngomong. Oke. Jadi siapa yang di sini mau nurut sama firman Tuhan? Ya, cuma 1 angkat tangan, 2 angkat tangan, 3, 4. Oke, ya udah. Nah, wani piro saudara. Ada harga yang harus dibayar ya untuk hidup seturut dengan Injil. Kayak seolah orang-orang yang berjalan melawan arus, itu kan susah ya saudara ya. Tapi kita percaya itu adalah kebenaran yang membawa kita pada hidup yang kekal. Amin saudara. Yang menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Yang menjanjikan bahwa hidup kita di dunia ini bukan sekedar lewat saudara ya. Tapi kita di sini ada tujuan. Ada tujuan Tuhan memanggil setiap daripada kita di sini untuk menjadi dampak, untuk memberkati, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Orang-orang biar ada harapan saudara ya. Stres mereka lihat dunia semakin bobrok, semakin rusak. Nah, kita inilah agen-agen pendamaian. Sebagaimana Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya, melalui Kristus kita pun dipanggil untuk menjadi pendamai, memulihkan hubungan, memancarkan kasih Allah. Di awal tahun ini saudara, kiranya semangat pemulihan hubungan ini, restoring relationship, kita kerjakan sungguh-sungguh. Bukankah kita mau jadi anak-anak yang efektif melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita yang singkat ini? Katanya hidup manusia itu seperti rumput, hari ini ada, besok entah kemana, gitu kan ya. Apakah kita mau hidup membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita, keluarga, orang tua, anak, adik, kakak, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, ya? Apakah kita mau hidup membawa dampak bagi mereka? Mari kita ratakan tanah yang bergelombang, tanah yang berlubang. Kita persiapkan jalan untuk Injil itu bisa menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Amin, saudara. Hanya Injil yang bisa mengubah pola pikir orang-orang sekitar kita, sehingga mereka dicerahkan, mereka tidak lagi putus asa, tidak lagi terikat dengan dosa. Itu cuma bisa dengan Injil. Nah, tapi bagaimana kita mau menjadi dampak, saudara? Bila di sana sini masih ada hubungan yang rusak dengan orang lain yang belum didamaikan. Pas ketemu si A, ingat dia tuh pernah gosipin aku, ngomongin aku di belakang aku, dan parahnya, parah banget tuh, dia udah ngomongin aku nggak bener apa semua yang dia ngomongin, aku sakit hati. Pas ketemu dia, ketusin aja, pasang mata sombong, gitu ya. Terus pas ketemu si B, ingat dia pernah sekongkol dan fitnah anak aku. Nih, aku pernah nih, kejadian beneran saudara. Dia pernah sekongkol dan fitnah anak aku, padahal anak dia juga kotor mulutnya. Udah aku laporin ke guru, tapi gurunya diam-diam aja, gitu kan ya. Giliran anakku salah dikit, bersengongkol, sudutin anak aku bareng ortu lain. Nah, ini saya pernah kejadian kayak gini. Nah, sekarang sering ketemu juga sih, orangnya masih ada di grup orang tua gitu ya saudara ya. Nah, terus biasa orang tua kalau anaknya dijolimi kan langsung pasang badan gitu. Nah, kemudian pas ketemu si C, ingat, oh iya, aku masih ada utang ya sama dia ya. Pura-pura gak lihat deh. Atau pura-pura lupa aja dah. Paling dia lupa juga, aku masih ada utang gitu.
Jadi itu hal-hal kecil sehari-hari ya saudara, yang mungkin kita terskip gitu. Terus kita mikir, oh kita mengampuni orang yang sudah bersalah besar banget sama aku gitu ya. Tapi hal kecil, ingat saudara ya, di awal tahun ini kalau Tuhan ingatkan dikit-dikit satu demi satu saudara, dengan setia, dengan taat pada firman Tuhan, mulai dibereskan. Amin saudara. Ini ada quote gitu ya. Persiapkan jalan untuk Tuhan, mulai dari hati yang memaafkan, mengampuni, dan hubungan yang dipulihkan. Amin. Saya mau ajak kita untuk merenung ya sejenak. Semuanya kita bisa berdiam diri sambil ada lagu yang diputar oleh multimedia. Kita boleh merenungkan, meresponi firman ini. Dan saya harap, kita semua berharap ya, kiranya semangat untuk memulihkan hubungan ini, restoring relationship ini, di awal tahun ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk taat pada firman-Mu, di mana Engkau mau kami bermurah hati, memberikan pengampunan ya Tuhan, bagi orang-orang yang pernah menyakiti kami, orang-orang yang pernah berdosa terhadap kami ya Tuhan. Engkau pun mau agar kami rendah hati dan mau meminta ampun ya Tuhan dari sesama kami. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kami ya Tuhan, agar di awal tahun ini hubungan demi hubungan kami boleh dipulihkan ya Tuhan, satu persatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, yang jauh dan dekat ya Bapa, sehingga kami benar-benar bisa efektif ya Tuhan memulai tahun ini, menjalani hidup kami selanjutnya ya Tuhan, sebagai garam dan terang sesuai dengan panggilan-Mu ya
bagi setiap hidup kami. Kiranya Engkau memampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.